Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya dalam ibadah gabungan pada malam hari ini, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Marilah kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kasih setia-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Engkau sudah memberkati kami dengan segala tugas dan aktivitas kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dalam ibadah keluarga gabungan. Mari Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah jemaat, kita membaca Mazmur yang pada malam hari ini terambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin.
Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Jemaat, silakan duduk. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saatnya kembali kami akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan menolong kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran firman-Mu boleh kami baca dan kami dengar, namun juga boleh kami mengerti dan dimampukan memberlakukannya dalam seluruh hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Amsal pasal 23 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26, yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang tua menghendaki hidup anak-anaknya kelak adalah hidup yang membawa keberhasilan bagi masa depan mereka. Oleh sebab itu, para orang tua berupaya semaksimal mungkin untuk membuat anak-anaknya maju, membuat anak-anaknya pintar, membuat anak-anaknya sukses dalam segala bidang. Lewat pendidikan formal seperti sekolah atau kursus-kursus, berbagai macam les ini dan itu, serta bentuk-bentuk pengajaran lainnya. Nah, anak-anak dari usia prasekolah diharapkan bahkan kadangkala dipaksa mengikuti berbagai macam les ini dan les itu. Ada les bahasa Inggris, ada les bahasa Mandarin, ada les piano, ada les biola, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, semua usaha ini sudah barang tentu baik, tetapi kemudian yang terjadi adalah anak-anak kehilangan waktu bermain bersama kawan-kawan sebayanya. Lalu kita juga selaku orang tua kehilangan waktu untuk berdialog dengan mereka, dan anak-anak juga kehilangan orang tua dalam hal perjumpaan secara fisik. Begitu juga dalam hal pendidikan agama, saudara-saudara,
kita lebih cenderung memberikan proses pengajaran ini kepada gereja, kepada rohaniawan seperti pendeta atau guru-guru agama di sekolah-sekolah anak-anak. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di zaman Perjanjian Lama, bangsa Yahudi itu beranggapan bahwa manusia baru bisa dididik pada usia 4 tahun. Menurut mereka, anak usia 1 tahun belum bisa dididik karena ia ibarat raja kecil yang kerjanya hanya berbaring dari pagi sampai malam dan dikagumi dan dimanja tiap orang. Demikian juga anak yang berumur 2 atau 3 tahun belum bisa dididik. Karena menurut orang Yahudi juga, anak usia 2 sampai 3 tahun dia bisa melakukan sesuatu yang kotor dengan tangannya, di mana ia memegang segala sesuatu, lalu dia juga menjilat apa yang ia pegang. Nah, saudara-saudara, sebab itu pendidikan bagi orang Yahudi dimulai umur 4 tahun bagi anak-anak. Pada umur ini, seorang anak mulai bisa berbicara dengan baik. Orang Yahudi beranggapan bahwa yang pertama-tama perlu diajarkan seorang ayah kepada anaknya yang baru bisa berbicara adalah pengakuan percaya yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Nah, juga pada usia 4 tahun, anak-anak kemudian diajak ke sinagogi yang merupakan tempat ibadat yang sangat besar pengaruhnya bagi mereka. Kalau kita membaca Injil Markus pasal 1 ayat 21 dan Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16, sinagoge itu disebut sebagai rumah ibadat. Tetapi pengertian ibadat bagi umat Yahudi itu berbeda dengan pengertian agama-agama lain pada zaman itu. Bagi agama-agama lain, beribadat berarti melakukan pelbagai upacara, melakukan pelbagai sembahyang dan mengheningkan pikiran mereka. Tapi bagi orang Yahudi, beribadat berarti belajar. Nah, di dalam sinagoge ini, saudara-saudara, mereka membaca dan mempelajari kitab-kitab suci. Jadi pola yang menggabungkan antara unsur ibadah dan unsur belajar seperti ini di kemudian hari diteruskan oleh agama Kristen. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, siapa-siapa yang boleh belajar di sinagogi? Yaitu orang dewasa yang belajar di sana. Sebab dalam pembacaan kitab-kitab ada terjemahan dan penjelasannya itu akan terlalu sulit bagi anak kecil. Keadaan ini kemudian menyebabkan timbul lembaga yang sekarang ini kita sebut dengan sekolah untuk anak-anak. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekolah di dalam Perjanjian Lama yang pertama itu diduga timbul 75 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi tingkat dasarnya disebut Bet HaSefer, yaitu rumah buku. Yang dimaksudkan dengan buku adalah kitab-kitab Taurat, ya. Kemudian sekolah lanjutannya disebut Bet HaMidras, yang berarti rumah belajar. Nah, munculnya sinagoge dan sekolah pada saat itu tidak membuat peranan orang tua, yaitu ayah dan ibu, sebagai pendidik kemudian bergeser. Mereka tetap melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Keluarga, sinagoge, dan sekolah, ya, kemudian menjadi 3 serangkai yang saling melengkapi seluruh kegiatan pendidikan bagi anak-anak Yahudi pada zaman Perjanjian Lama.
Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa orang tua sebagai pendidik dalam keluarga Yahudi begitu penting? Sebab yang pertama adalah karena anak perempuan tidak diterima di sekolah, sebab itu keluarga dia menjadi wadah utama pendidikan. Hal yang kedua adalah karena banyaknya perang yang dihadapi bangsa itu. Jika terjadi sesuatu karena perang itu, maka sinagoge dan sekolah akan tutup. Sedangkan pendidikan dalam keluarga dia berjalan terus. Jadi walaupun anak-anak dikirim ke sinagoge untuk belajar dan di sekolah untuk belajar, tapi orang tua tetap mengajarkan segala sesuatu kepada anak mereka. Inilah kemudian dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam tradisi orang Israel, keluarga merupakan bagian yang paling sentral, di mana ajaran orang tua atau didikan orang tua yang mengkomunikasikan tentang perbuatan Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang peringatan-peringatan Allah, itu diajarkan kepada anak-anaknya. Orang tua wajib mengajarkan dengan penuh kewibawaan. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9, pengajaran atau didikan ini bertujuan agar apa? Agar anak-anak hidup menurut hukum-hukum Allah, supaya hidup mereka menuju pada kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, dengan sangat jelas menonjolkan peranan ayah dan ibu selaku pendidik bagi anak-anaknya. Anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya adalah anak-anak yang mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik dan benar dari orang tuanya. Pendidikan atau ajaran-ajaran yang diwariskan kepada anak-anak bersumber dari perjumpaan orang tua dengan firman Tuhan itu sendiri. Sebab pada firman Tuhan itulah orang tua berjumpa dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Pengetahuan tentang yang baik dan benar itu dilandasi dalam takut akan Tuhan, itu akan membawa perubahan yang besar pada sikap dan perilaku seseorang. Perilaku yang mendatangkan kebaikan inilah, saudara-saudara, yang harus kita ajarkan, yang harus orang tua ajarkan kepada anak-anaknya. Pola pengasuhan dan pendidikan yang bersumber pada firman Tuhan dipastikan akan membawa kehidupan anak-anak menuju pada masa depan yang baik. Disinilah pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak-anak tentang Tuhan dan juga tentang sesama. Bukan gereja, melainkan keluargalah yang merupakan wadah utama bagi anak-anak selama beberapa jam seminggu di gereja. Bukanlah tugas gereja, melainkan tugas orang tua yang membimbing pertumbuhan imannya sepanjang hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendidik anak pada zaman sekarang sungguh berbeda ya, dengan zaman pada waktu kita orang tua sekarang masih kecil. Anak-anak sekarang dapat dikatakan relasinya dengan orang tua semakin hari semakin sedikit. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan gadget mereka. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak menyisakan waktu untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk berjumpa dengan orang tua. Praktis, hubungan anak-anak dengan orang tua pun semakin jarang. Tetapi kita bersyukur bahwa di tengah situasi pandemik ini, saudara-saudara, justru anak-anak lebih banyak di rumah.
untuk belajar lewat media online dan juga memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa orang tua untuk juga ikut mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Orang tua kemudian mengambil peran para guru di sekolah untuk mengajar, untuk membimbing anak-anak selama mereka belajar di rumah. Dan dalam proses pendampingan anak-anak belajar dari rumah itu, kita memang dibutuhkan sifat sabar ya. Saya pernah mendengar beberapa keluhan ya dari ibu-ibu yang mengatakan, kami ini tambah pusing Bu Pendeta, anak-anak belajar dari rumah, ya, tambah puyeng, ya, dalam proses mendampingi anak-anak belajar. Waktu kami banyak tersisa untuk mendampingi mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasanya kami lakukan kemudian agak tersendat-sendat dan terbengkalai. Itu ada beberapa ibu-ibu yang curhat kepada saya. Karena biasanya 5-10 menit itu anak-anak masih setia lihat handphone atau laptop. Tapi 15-20 menit kemudian gayanya sudah beda-beda. Sudah ndelosor kata orang Jawa, sudah telentang. Karena sudah berada dalam keadaan yang mulai membosankan. Nah disinilah kemudian orang tua harus mengambil peran itu. Mendampingi anak-anak ya. Di saat-saat seperti inilah kemudian peranan kita sebagai orang tua ditonjolkan kembali. Kesabaran kita memang diuji di situ. Kita diminta sabar untuk mengajar anak-anak kita yang masih duduk di bangku TK atau di bangku SD. Membimbing mereka dengan penuh kasih dan sayang. Bukan dengan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita sebagai orang tua ini kesal, kecewa, ataupun menyerah. Nah, bacaan kita saat ini juga mengisahkan bagaimana peran orang tua, yaitu ayah dan ibu dalam proses mengajar dan mendidik anak-anak sedemikian rupa, yang pada akhirnya kelak mereka akan bersukacita dan berbahagia karena pengajaran yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak kita pada hakikatnya itu belajar dari kita sebagai orang tua ya. Mereka mewarisi keteladanan orang tua, baik berupa tutur kata yang lembut, berpikiran dan bertindak bijak, mampu menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah kehidupan. Karena orang tua adalah role model bagi mereka. Maka pola mendidik mereka adalah pola yang diamanatkan Tuhan lewat kitab suci yang harus kita didik mereka. Keberhasilan seseorang anak bukan hanya ditentukan ya oleh nilai-nilai yang tinggi pada pendidikan formal di sekolah. Seringkali ada orang tua yang begitu bangga ketika mengetahui nilainya cukup tinggi, bahkan tinggi di bangku pendidikan. Tapi saya mau mengatakan bahwa keberhasilan seorang anak bukan hanya ditentukan oleh nilai-nilai yang demikian, nilai-nilai akademis, tapi juga ditentukan oleh sikap dan bertingkah laku dengan sesama. Bagaimana dia bisa mengendalikan tutur kata, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya, bagaimana dia bisa mengendalikan perilakunya. Anak yang berbudi luhur dapat membuat ayah dan ibunya bersukacita. Anak yang bijak akan membuat ayahnya bersorak-sorak. Itulah yang tadi dikatakan dalam bagian bacaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa tugas yang terus-menerus kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, jadilah role model yang baik bagi anak-anak kita. Supaya kelak dia bertumbuh dewasa dan kemudian memiliki hidup mandiri, mereka tidak akan melupakan keteladanan yang kita wariskan kepada mereka. Yang kedua, mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Sebab hanya dengan mengikuti jalan Tuhan, kelak hidup anak-anak kita menuai keberhasilan dan kesukacitaan. Yang ketiga,
Mari jadikan keluarga-keluarga kita sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran, di mana anak-anak belajar banyak hal di dalamnya. Ketika mereka dewasa, bahkan ketika mereka membentuk keluarga, mereka tidak akan mempermalukan orang tua yang mewariskan keteladanan iman, yang mewariskan keteladanan bersikap dan berbudi luhur, yang mewariskan kedekatannya dengan Tuhan. Kelak di suatu hari, sebagai orang tua kita akan berbisik kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan waktu bagi kami untuk membimbing dan mendidik anak-anakku sesuai dengan jalan-jalan-Mu." Pilihan ada pada kita. Mari jadikan keluarga kita sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak kita, mendidik mereka, mengajar mereka, membimbing mereka untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, untuk juga menjadi berkat dalam perjumpaan dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari saudara-saudara, kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang setia kepada kami. Di tengah-tengah wabah COVID-19 sampai hari ini, kasih dan berkat Tuhan senantiasa boleh kami rasakan. Anak-anak kami senantiasa terpelihara, dan dalam berkat dan anugerah Tuhan sajalah mereka dimampukan. Di tengah-tengah kehidupan pendidikan dan pekerjaan, mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kemudian mengajarkan kepada kami, selaku orang tua, selaku keluarga, untuk dapat menjadi teladan yang baik dalam mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak kami, supaya hidup mereka adalah hidup yang mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan. Tuhan, jadikan kami selaku orang tua yang penuh dengan keteladanan, yang mampu berkata-kata dengan penuh hikmat dan kewibawaan kami, namun juga yang dapat mengarahkan hidup anak-anak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kelak anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan mereka tidak akan melupakan apa yang pernah kami ajarkan selaku orang tua dalam perjumpaan, dalam hubungan dengan Tuhan, dan juga dalam relasi dengan sesama. Engkau juga berkenan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan yang mereka alami dan lewati, mulai dari tingkat SD hingga bangku kuliah. Tuhan menolong mereka dan menyertai mereka ketika mereka harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Berikanlah kepada mereka ketaatan, kesabaran, kesungguhan ketika mereka harus belajar dari rumah-rumah mereka. Jadikan kami juga sebagai orang tua yang mendampingi mereka, mendampingi dengan penuh kesabaran, mendampingi dengan penuh kasih sayang,
sehingga proses belajar dari rumah ini senantiasa boleh kami lewati bersama-sama. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang sudah bekerja di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memperlengkapi mereka. Dan teristimewa ya Bapa, biarlah tubuh mereka tetap kuat dan sehat, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang mengkhawatirkan hidup mereka. Namun mereka terus berada di dalam keadaan sehat dan baik. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh bentuk pelayanan yang kami lakukan secara online. Tuhan menolong dan menyertai kami, baik selaku pelayan firman dan sakramen yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun penatua dan diaken yang juga mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ibadah secara live streaming. Tuhan berkati juga organis, kantoria maupun juga prokantor. Tuhan juga memberkati tim multimedia agar mereka juga diberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang sempurna, ketaatan, kesabaran untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat media online dan live streaming menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kepada setiap jemaat-jemaat kami yang harus bergumul dengan sakit dan penyakit mereka, di mana saja mereka berada, Tuhan melawat mereka dengan kasih-Mu, lalu Tuhan menganugerahkan pemulihan kesehatan bagi mereka lewat pengobatan-pengobatan yang dialami, sehingga mereka kemudian dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan, para medis, para dokter, rumah sakit yang menampung pasien-pasien COVID. Tuhan juga memberkati usaha daripada pemerintah bangsa dan negara kami, agar dengan tuntunan Tuhan saja mereka boleh mendapatkan vaksin, sehingga seluruh rakyat Indonesia ini boleh terhindar dari COVID-19 ini. Berkatilah usaha pemerintah kami Tuhan, supaya di dalamnya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi bangsa kami, sehingga kami semuanya benar-benar berada di dalam keadaan baik, di dalam keadaan diberkati, karena Tuhanlah yang senantiasa berada dalam kehidupan kami. Para dokter yang harus berjaga di tengah-tengah wabah COVID-19 bersama dengan pasien-pasien mereka, Tuhan berkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran untuk senantiasa menjaga dan merawat seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit rujukan COVID. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga dan menyertai, bahkan memberkati kami. Para orang tua, para lansia dalam jemaat kami, Tuhan berkenan memberkati dan mendampingi mereka. Biarlah kehidupan mereka terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan mereka terus merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada mereka. Bagi setiap jemaat yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan juga memberkati dan meneguhkan iman mereka. Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dan penghiburan bagi mereka, supaya di tengah-tengah rasa duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka tetap dimampukan menjalani kehidupan mereka bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan pelayanan kami, kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat pancaran kasih ini juga dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati, agar seluruh kehadiran kami di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota Depok ini, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami bawakan kepada Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat, silakan berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, beritakan firman Tuhan dan jadilah pelaku firman lewat kata dan perbuatan yang memberkati.
dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh Tuhan, ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai.